Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, salatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberhati-hatian kita di dalam menempuh kehidupan dunia ini akan bisa menentukan bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung ataukah kita termasuk orang-orang yang merugi? Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka bahwa kami menciptakan kamu di dunia ini hanya untuk main-main tanpa maksud dan tujuan tertentu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apa engkau mengira engkau tidak akan kembali kepada aku? Di dalam arti kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia ini, sekarang ini. Maka ayat ini sesungguhnya memberikan satu peringatan bagi kita semua untuk tidak bermain-main dalam kehidupan dunia ini, untuk senantiasa menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang taat kepadanya di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan di dunia ini sebelum terlambat. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadamal abdi fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 persoalan. An umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. 4 pertanyaan tersebut, yang pertama adalah tentang umurnya, an umrihi, tentang karunia usia di dunia ini, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia diberi karunia umur di dunia ini. Apakah ia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia dan sama sekali tidak produktif untuk akhiratnya,
Ataukah usianya ia gunakan untuk senantiasa mengacu dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap gerak langkah dalam hidupnya selalu bernilai ibadah. Itulah makanya para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal asr, demi masa, demi waktu, yang waktu itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menjaga imannya, kemudian wa amilus sholihat, dan ia mengerjakan amal-amal salih, sekaligus wa tawassaw bil haqq, dia senantiasa mau menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati di dalam menetapi kesabaran. Maka hidup kita di dunia ini akan produktif ketika waktu kita ini kita gunakan untuk beriman dan beramal salih serta amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat adalah tentang ilmu yang diberikan Allah kepada kita, pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Apakah dengan ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dengan ilmu itu semakin menjadikan kita hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengingatkan, man isdada ilman wa lam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak semakin bertambah kedekatannya kepada Allah, tidak semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, maka ilmu yang ia miliki justru akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka setiap yang kita ketahui, setiap yang kita ilmui senantiasa harusnya semakin menjadikan kita hamba yang dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri di antara ilmu itu bermanfaat adalah ilmu itu semakin menjadikan kita sebagai hamba yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku adalah mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Dan ilmu ini nanti akan dimintai pertanggungjawab. Dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini semuanya akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana harta itu kita belanjakan. Jangan sampai karunia harta yang diberikan kepada Allah yang telah kita nikmati ini, yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, kemudian kita salah gunakan. Untuk harta ini Rasulullah menyatakan ada dua pertanyaan, dari mana dan kemana. Karena ada kalanya harta itu didapat dari sesuatu yang halal, kerja keras, peras keringat, banting tulang, tetapi dibelanjakan pada sesuatu yang haram, ataupun sebaliknya. Maka dua hal ini, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Maka hendaknya kita berusaha mencari harta yang halal dan kita belanjakan di jalan yang halal pula. Karena nanti manusia itu yang mereka itu tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, mereka akan menyesal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat nomor 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang hartanya dan anak keturunannya melalaikan dia dari Allah, maka dialah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah tentang jasmani kita ini, tentang karunia
kesehatan ini, karunia tubuh yang sehat ini, apakah kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah atau sebaliknya? Dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-36, ayat 65. Surat Yasin surat ke-36 ayat nomor 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan mereka, kaki mereka memberi kesaksian apa yang mereka usahakan dulunya di dunia. Mudah-mudahan hidup kita di dunia yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk mengumpulkan bekal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Karunia usia ini kita isi dengan amal-amal salih dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti termasuk orang yang bisa mempertanggungjawabkan semua karunia Allah ini di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita semua. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamat alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ya Allah balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu